Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Di video ini Tarotku akan bacakan request-request maupun komen-komen dari sahabat Tarotku. Nah, untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu dari Entis Cuy. Terima kasih Mas, atau Lisnawati ya. Oke, terima kasih kembali. Dari Natalia Queen, makasih Kak, nomor 2 ya. Oke, Pas Mimpiku, terima kasih. Dari Tandi Ripka Imelda, Twin Flame dan Soulmate, beda ya Kak? Ada sedikit perbedaan antara Twin Flame dan Soulmate. Kalau kita masuk ke konsep Twin Flame dan Soulmate, sebenarnya Twin Flame itu adalah orang yang dimana memiliki vibrasi atau kedekatan yang sangat mirip dengan kita. Jadi saat kita bertemu dia, kita akan merasa memiliki banyak sekali kesamaan dengan kita. Nah, itu masuk di kategori Twin Flame. Sedangkan soulmate sebenarnya jika kita mendalami konsep tentang jiwa, ada yang disebut dengan pecahan jiwa atau cacah jiwa kita, di mana pernah menjadi jiwa yang sama, namun akhirnya saat ini berada di orang yang berbeda. Akhirnya di mana satu sama lain sebenarnya terkoneksi dan bisa saling membantu untuk mengarah ke arah yang lebih baik ya. Mungkin nanti di video lain tentang ini Tarotku akan bahas dengan detail ya, karena cukup luas perbedaan Twin Flame dan Soulmate ini. Secara garis besar akan seperti tadi. Dari Tandi Ripka Imelda, kalau arti mimpi 2 kali tentang mantan suami yang datang minta rujuk. Apa ya Kak? Ini aku nikah sama Twin Flameku, tapi akhirnya divorce. Aku udah terbangkitkan secara spirit, dia malah terkoneksi dengan roh leluhur dan intuisi mata ketiganya kadang kebuka, kadang aku kalau ingat perjalanan Twin Flame itu sangat lelah. Dan ini si dia yang orang baru kok tiap shuffle oracle-nya Romance Angel. Itu kenapa selalu ada kartu jatuh soulmate mulu? Aku bingung. Lelah lo koneksi spiritual. Nah, yang si dia ini Pisces, sedangkan mantan suamiku Cancer. Tapi bedanya kalau Twin Flame di saat nikah, aduh jujur saja semua menguras emosi. Nah, kalau yang sekarang pacar Pisces itu, tapi ini kok rasanya malah seperti kayak melengkapi, walau agak ringan sih tipe wataknya. Memang ke arah soulmate akan lebih ke arah melengkapi kita, sedangkan Twin Flame adalah sangat mirip sama kita, keras-kerasnya ya sama, kakunya ya sama, sifatnya juga akan sangat mirip, akhirnya sering kadang adu. Nah, baik kita jalan sama Twin Flame ataupun kita akhirnya memutuskan jalan dengan soulmate kita ataupun bukan bagian dari keduanya, sebenarnya kuncinya adalah satu, sama-sama mau jernih, sama-sama mau memperbaiki komunikasi dan memberikan prioritas memperbaiki hubungan, menjaga hubungan baik di atas ego pribadi. Jadi kita mau jalan sama siapapun, jika itu bisa dilakukan sebenarnya akan bisa baik ya. Namun harus dari dua sisi, nggak bisa satu sisi aja. Kita akan baca arti mimpi 2 kali tentang mantan suami yang minta rujuk. Artinya apa? Kita akan baca sama-sama. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apa arti mimpiku yang ketemu mantan suami dan minta rujuk? Apa arti mimpiku bertemu mantan suami yang minta rujuk? Oke, Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kita akan lihat bersama-sama. Artinya adalah beberapa hal yang berkaitan dengan masa lalu. Menoleh kiri, masa lalu sebaiknya kita selesaikan. Tidak harus membuktikan diri kita yang benar atau dia yang salah, tidak harus. Namun jika masih ada hal-hal yang menggantung, yang gak nyaman di hati, sebaiknya diselesaikan ya. Ini arti mimpi yang pertama. Ini jika memilih kartu tengah, kembali juga konflik dengan hal-hal di sekeliling kita, sebaiknya diselesaikan. Sama simbol memperbaiki konflik yang bisa jadi ada sangat kemiripan ya, 2 kartu ini. Dan yang terakhir, yang paling kanan, kembali juga kartu 10 won adalah simbol memperbaiki sesuatu yang salah itu melelahkan, namun jauh lebih baik daripada membawa sesuatu yang sudah salah dan tidak memperbaikinya. Ketiga kartu ini memiliki satu relasi, yaitu tentang memperbaiki. Dan jika dikaitkan dengan memilih kartu pertama tadi, lebih ke arah memperbaiki hubungan masa lalu. Kalau ini memperbaiki dengan lingkungan sekarang, kalau ini memperbaiki hubungan dengan diri kita sendiri ya. Prinsip-prinsip apa yang kurang tepat yang menghalangi langkah kita, mari kita sedikit perbaiki ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke lah, terima kasih ya Kak, channel Tarotku sukses selalu. Terima kasih kembali. Tarotku, terima kasih atas bacaannya. Jangan bosan ya Mas, bacakan untuk saya. Saya minta lagi nih Mas. Apakah mantan saya masih sayang saya dan masih mencintai saya? Dari adik-adik. Oke, kita sekarang fokus, bayangkan si dia. Kita fokus, bayangkan si dia, lalu tanyakan dalam hati. Apakah si dia masih sayang saya dan masih mencintai saya?
Oke, tanyakan lagi dalam hati, apakah si dia masih sayang dan masih mencintai saya? Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, memilih kartu paling kiri. Apakah dia masih sayang dan masih mencintai saya? Kartu-kartu pentacle atau kartu koin dan kartu cup lebih ke arah jawaban tidak. Dan saat ini dia sedang membangun hidupnya, sedang melakukan suatu hal untuk memperbaiki dan sedang membangun hidupnya untuk lebih baik. Yang ini lebih ke arah tidak. Dia tidak memfokuskan diri terhadap kita dan perasaannya ya. Yang ini 50-50, dia sayang iya, tetapi dia sudah memutuskan dia harus bijaksana menyikapi dengan cara tidak lagi terhubung dengan kita ya. Ini memilih paling kanan. Dibilang sayang ya sayang, tapi bukan berarti dia akan mendekati kita lebih dulu, karena sosok kartu Emperor-nya adalah sosok dimana dia berharap dari sisi orang lain yang mendekati dia, bukan dia akan mendekati. Tapi kalau ditanya perasaannya apakah dia masih sayang, dia masih ada perasaan sayang, cuma bukan berarti dia akan mendekati kita lagi ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Indah Libra, saya hadir lagi, terima kasih. Apakah dia twin flameku? Pilih nomor 2. Terima kasih Mas Tarotku. Oke, dari Handayani, terima kasih. Elisa Monica selalu hadir, terima kasih. Agus Ahmad, thanks untuk jawaban pertanyaanku sebelumnya, jadi makin semangat untuk memperdalam seni pembacaan tarot. Terima kasih juga untuk tutorialnya yang sangat membantu dalam proses belajar. Sukses terus untuk channel YouTube-nya. Terima kasih banyak untuk Mas Agus Ahmad. Tetap latihan, tetap latih rutin seperti yang di tutorial. Latih setiap hari, karena belajar tarot sebenarnya akan bisa semakin baik jika kita rutin latihan. Tidak ada orang yang lahir langsung bisa membaca tarot, tapi semuanya memerlukan sebuah proses ya. Pilih nomor 2, terima kasih Mas Tarotku, readingnya terima kasih kembali, Nur Fatmawati. Agus Ahmad, aku iseng ambil kartu untuk mantan, keluarnya Wheel of Fortune, The Empress dan Three of Cup. Apakah artinya ada kesempatan untuk kembali lagi dan kemungkinan untuk selingkuh ke depannya juga ada? Mohon dibantu diartikan. Kita akan baca bersama-sama, kita cari kartu yang sama ya. Wheel of Fortune. Kita akan ambil kartunya. Three of Cup, Wheel of Fortune. Sebentar tarotku cari kartunya dulu. Three of Cup, Empress, Wheel of Fortune, Wheel of Fortune dan kartu di Empress seperti di depan tadi ya. Sebentar, kurang satu kartu, tarot cari kartunya dulu. Bukan. Nah ini dia. Oke, 3 kartu sudah lengkap. The Empress, Wheel of Fortune, Three of Cup. Membaca tentang mantan. Apakah artinya ada kesempatan untuk kembali dan kemungkinan untuk selingkuh ke depannya juga ada. Kita lihat. Kartu Empress dan kartu Wheel of Fortune sebenarnya lebih mempengaruhi bahwa ada kondisi di mana lingkungan atau alam ini sebenarnya memiliki memberikan kita suatu kesempatan untuk bisa saling memberikan perasaan sayang satu sama lain. Namun kembali lagi, ini bukan satu-satunya jalan untuk kita. Three of Cup di sini bisa ke arah bahwa ini bukan satu-satunya jalan hidup kita, yaitu harus kembali dengan dia. Tetapi ini bisa menjadi sebuah alternatif untuk menjalin relasi kembali dengan dia. Nah, bisa jadi saat momen itu datang, mungkin di kita udah punya pasangan atau di dia sudah punya pasangan. Jadi saat kita menjalin relasi lagi, bisa jadi ini menjadi sebuah hubungan alternatif. Jadi hati-hati di sana. Jika memang ke depannya nanti mau menjalin relasi lagi, pastikan kalian berada benar-benar di kondisi tidak sedang dalam sebuah hubungan. Nah, ke arah sana ya. Oke, dari Safira Firma. Aku suka banget sama prediksi tarotmu, Kak, akurat, terima kasih. Dwi Krisi, hadir tarotku, Mas request dong tolong bacakan apakah hubunganku dengan pasangan akan langgeng ke depannya. Oke, sekarang fokus bayangkan si dia ya. Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah hubunganku dengan pasangan ke depannya akan langgeng? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah hubunganku dengan pasangan ke depannya akan langgeng? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri apakah akan langgeng ke depannya? Kartu Three of Swords sebenarnya menyimbolkan kartu pedang dan tongkat, karena jawaban iya. Hanya saja di sini di Three of Swords ada sebuah simbol lain. Jika satu sama lain sibuk berusaha merubah pasangannya menjadi seperti yang dimaui oleh diri, ini akan menyebabkan terluka satu sama lain. Langgeng tapi ada rasa sakit hati, karena itu kedepannya perbaiki komunikasi. Jangan sibuk untuk menjadikan pasangan kita seperti yang kita mau. Contoh, pasangan yang baik bangunnya pagi, pasangan yang baik rajin bekerja, pasangan yang baik seperti A, B, C, dan D. Saat pasangan kita nggak sesuai dengan hal tersebut, kita mencoba merubah dia menjadi seperti sosok ideal yang kita mau. Hal ini akhirnya menyebabkan satu sama lain nggak bisa bebas, merasa terluka, akhirnya menahan perasaan. Ini kurang baik. Jadi selama bisa pertahankan komunikasi dan saling menghargai sifat masing-masing, ke depannya ini oke ya. Ini membeli kartu tengah. Ini lebih ke arah kartu cup dan koin ke arah tidak, namun di kartu 9 cup simbolisme detailnya adalah sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan hubungannya akan baik-baik saja, bisa langgeng bagus ya. Nah, ini memilih paling kanan, selama cintanya dijaga hubungannya juga akan baik. Jadi tiga-tiganya ke arah yang positif, hanya saja di sini ada warning khusus untuk tidak memaksa atau mengikat dia dengan aturan yang kita mau, begitupun sebaliknya ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Tugas selanjutnya adalah dari Lana 1993. Maaf Kak, saya mau request kembali. Jika bisa, mau minta dibacakan mengenai bagaimana pendapatnya dan perasaannya kepada saya setelah kami saling bertemu. Sebelumnya terima kasih Kak. Oke. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati bagaimana pendapat dan perasaannya kepada saya setelah saling bertemu. Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana pendapatnya dan perasaannya kepada saya setelah saling bertemu. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, bagaimana pendapat dan perasaannya setelah saling bertemu. Kartu King of Pentacles sebenarnya secara fisik dia oke. Secara perasaan di kartu Pentacle lebih ke arah dia masih belum memutuskan perasaannya, tetapi dari segi logisnya dia oke dengan kita ya. Pendapatnya adalah kita adalah orang yang oke secara fisik, secara tindakan, secara yang terlihat itu dia cocok, tapi secara perasaan dia belum memutuskan ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu The Fool sebenarnya menyimbolkan suatu hal yang menarik. Untuk dia kita unik. Uniknya di mana? Dia nggak bisa mendeskripsikan itu, tetapi kita adalah sosok yang buat dia menarik ya. Ini yang paling kanan. Dia melihat pendapatnya mengenai kita dan perasaannya, dia melihat ada beberapa hal yang sedang kita perjuangkan. Ada beberapa hal juga yang dia harus perjuangkan jika dia memutuskan nantinya menjalin relasi dengan kita. Pendapatnya saat ini adalah apakah akan layak perjuangan yang harus dia lakukan jika dia menjalin relasi dengan kita. Itu yang dia pertimbangkan. Sisi positifnya adalah berarti dia menilai kita dan dia sedang mempertimbangkan akan menjalin relasi atau tidak dengan kita. Lebih ke arah sana ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan saya mau coba dong masalah karir dan percintaan dari game Red Sea. Oke. Karir dan percintaan. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati bagaimana karir dan percintaan saya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana karir dan percintaan saya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana karir dan percintaan saya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri bagaimana karir dan percintaan. Kartu 7 won sebenarnya mengisahkan ada beberapa kondisi di mana jika kita hadapi sendiri baik karir ataupun percintaan itu akan melelahkan. Belajar untuk minta tolong itu bukan hal yang salah, khususnya untuk hal-hal yang kita nggak bisa handle. Begitu juga dengan percintaan, belajar terbuka dan menyampaikan perasaan dan meminta dengan baik itu akan bisa sangat membantu dalam masalah percintaan. Jangan mencoba menjadi orang yang menghadapi semuanya sendirian, karena jika itu diteruskan kita akan lelah sendiri ya. Ini yang memilih kartu tengah. Karir dan percintaan godaannya cukup banyak. Namun kembali lagi, tergoda atau tidak berada di tangan kita. Untuk masalah karir, godaan cukup banyak. Apalagi masalah percintaan, godaannya juga nggak sedikit.
tapi yang memutuskan tergoda atau tidak ada di tangan kita ya. Ini yang memilih paling kanan. Secara karir ini saatnya atau waktu yang tepat untuk memulai. Jangan kehilangan impian kita, peganglah impian kita dan jangan sampai lepas. Untuk masalah percintaan, perjalanan juga masih cukup panjang. Jadi di sini memerlukan tekad yang kuat untuk melangkah, karena nantinya perjalanan ini kartu bernomor 1 ya. Karena di kartu pip card nomornya sampai 10, jadi ini masih sangat awal untuk percintaan dan karir. Untuk karir jangan sampai lepas impiannya, dipegang yang erat. Untuk percintaan, kuatkan hati karena perjalananmu masih panjang ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Natalia Queen, setuju, intinya baik, bijak, sempurna. Terima kasih. Lanjut lagi, Natalia Queen, jangan terlalu bijak, jangan terlalu baik, jangan terlalu fanatik, pokoknya yang serba terlalu, hiduplah sesuai aturan Allah. Bagus sekali, terima kasih. Oke, request yang di YouTube sudah semua. Ada satu request tadi dari Instagram, terus aku akan bacakan sekalian. Dari Jeff, oke. Apakah di masa depan nanti aku akan banyak menderita? Oke, pertanyaannya adalah apakah di masa depan nanti aku akan banyak menderita? Fokus ke diri, sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah di masa depan nanti aku akan banyak menderita? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah akan berita di masa depan nanti? Masih ada kondisi di mana kita dihianati di masa depan nanti, dan pengkhianatnya bisa jadi bukan orang di luar diri, tapi diri kita sendiri yang tidak meyakini bahwa kita akan bahagia. Jadi problem utama bukan di luar tapi di diri. Penderitaan yang muncul di masa depan adalah karena kita tidak meyakini pilihan yang sudah kita pilih ya. Ini memilih kartu tengah. Kembali kartu pedang dan tongkat juga ke arah iya, yang ini lebih ke arah lebih di kondisi saat ini penderitaan akan cukup banyak. Itu terjadi kenapa? Karena ada faktor eksternal, sosok di luar diri kita, sosok laki-laki yang usianya sama atau lebih tua yang seringkali bertindak menyakiti perasaan kita dengan sifat keras hatinya ya. Ini memilih kartu paling kanan. Jika kita masih sibuk dengan lingkungan sekeliling kita, ini akan membuat kita menderita hingga ke depan nanti. Kenapa? Karena beberapa hal membuat kita terpaksa melakukan yang orang lain ingin kita lakukan, dan kita lupa melakukan apa yang ingin kita lakukan, dan akhirnya kita jauh dari impian kita, apa yang ingin kita lakukan untuk hidup kita. Inilah yang membuat menderita ya. Yang ini adalah lebih ke arah kita merasa kita tidak meyakini apa yang kita pilih. Ini membuat kita menderita. Yang ini ada tekanan pihak luar yang cukup keras, cukup tegas, dan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa dan terluka. Yang ini lingkungan juga menekan kita, menjauhkan kita dari pilihan hidup yang kita mau. Itu yang membuat menderita. Tiga-tiganya lebih ke arah jawaban iya ya. Oke, untuk pertanyaan dan untuk komen sudah tarotku bacakan semua. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel tarotku, bantu subscribe channel ini. Untuk yang sudah subscribe, bantu share video-videonya, bantu like video tarotku. Yang mau ikuti update harian dari tarotku bisa ikuti Instagram di @initarotku. Terima kasih.